Ya Habibi ya Muhammad wa ta'ala, karena di siang hari ini, di saat ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarga beliau, seluruh para sahabat beliau dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Yang sama-sama kita muliakan kepada khususnya Guru Kiai Haji Uspi Rusdi yang telah berkenan mengabulkan hajat kami datang di tempat kami untuk memberikan ceramah agama atau tausiah nantinya. Yang sama-sama kita hormati bersama Ibu kita Dr. Insinyur Justi Yudiawati STMT selaku Komisaris Utama di PTKJ. Yang sama-sama kita hormati Bapak Insinyur Subur Suhartono selaku Komisaris. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Rusdi SHI IMHA selaku Direktur Utama. Baiklah, sebelum acara kita mulai, kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Direktur, acara yang ketiga ceramah agama, acara yang keempat doa sekaligus penutup, acara yang kelima salat asar berjamaah. Marilah kita buka bersama-sama acara di siang hari ini. Untuk memimpin membuka acara kami mintakan dengan hormat kepada Yang Mulia Kiai Haji Uspi Rusdi, kepada beliau kami persilahkan. Muhammadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jami'ah azwaji wa dzurriyyati wa jami'ah sahabat wal mawrahi jami'al anbiya wal mursalin jami'al malaika muqarrabin jami'al fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin sadaqu ya muhaqqiqin wal mawrahi jami'al awliya kama syarikina wa magharibiha bil mawrahi jami'al masyayikhina ma'allimina ustadina mudarrisin jami'al bayyina hadina jami'al walidina jami'al awladina jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat biniyatan salihah biniyatan qabul syai'un lana rabbul Fatihah. Acara selanjutnya yang kedua, sambutan dari Bapak Direktur, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ma'ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan, penceramah yang hadir pada hari ini Bapak Kiai Haji Uspi Rusdi yang datang dari wilayah hari. Yang kita hormati bersama-sama Ibu Yusti Diwati selaku Komisaris Utama sekaligus pemegang saham di PT KCI, kemudian Pak Subur Suhartono selaku Komisaris, dan Pak Juni Rahman selaku Direktur, serta seluruh karyawan dan karyawati PT KCI yang berhadir pada acara tasawuf ini. Yang pertama-tama, belum sama pribadi dan sama perusahaan ucapkan terima kasih pada Kiai Haji Uspi Rusdi yang berkenan hari ini mengabulkan hajat kami untuk mengisi tausiah keagamaan yang setiap bulan awal bulan kami laksanakan, dan ini awal bulan Februari bertepatan dengan awal bulan Sya'ban. Dan harapan kami juga petuah-petuah agama yang disampaikan beliau agar nantinya
bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi bekal kita di akhirat kelak. Karena kita sudah setiap bulan bekerja 25 hari sekurang bisa lebih, yang pekerjaannya cukup keras, bikin beton, fisiknya mungkin sudah lelah, tapi rohaninya jangan pernah kosong dari nilai-nilai keagamaan. Mungkin itu, dan harapan saya kegiatan seperti ini akan terus berjalan dan seluruh karyawan selalu semangat mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap bulan, yang setiap awal bulan kita laksanakan. Mungkin meningkat waktu itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam penyambutan dan pelaksanaan kegiatan tausiah hari ini. Atas nama PPKJ saya mohon ampun dan maaf, minta halal dan ridha. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, ceramah agama kepada yang mulia Guru Kiai Usbi Rusdi Maksudullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita berkumpul berjamaah, bersilaturahim, bermuajahah di majlis yang mulia ini, di majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan belum lagi kita pulihkan dari tempat ini, berdiri dari tempat duduk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita pada amin. Allahumma salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita, maulana kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di atas permukaan bumi ini sebagai khalifah fil ardh, menjadi khalifah di atas permukaan bumi. Dan Allah menjadikan kita untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia itu terkecuali untuk liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah. Di lain kesempatan, para ulama, para orang sufi mengatakan illa liya'rifun. Allah tidak menjadikan jin dan manusia terkecuali untuk ma'rifat kepadanya. Nah, dari kemakrifahan seorang hamba Tuhan, makhluk Tuhan kepada Sang Khalik, maka terjadilah di dalam kehidupan ini seimbangnya antara bekerja dan beribadah. Sebagaimana Nabi mengatakan
mengatakan thalabul halal wajib. Mencari nang halal itu, menuntut nang halal itu wajib. Maka tidaklah seorang laki-laki atau perempuan dia berniat dari rumahnya berangkat menuju lapangan pekerjaannya dengan niatnya untuk mencari nafkah nang halal untuk dirinya dan keluarganya, terkecuali langkah-langkah kakinya itu dari berangkat dari rumahnya menuju tempat pekerjaannya itu bernilai ibadah. Dan berapa jam saja dia bekerja sampai kembali lagi dia ke rumah itu dihukumkan orang yang beribadah kepada Tuhan. Maka pentingnya meletakkan niat dalam kehidupan ini, pentingnya meletakkan tujuan yang baik di dalam bekerja ini. Itulah yang akan menghasilkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Yang dicari di dalam dunia ini itu adalah berkah. Biar sedikit tapi berkah, walaupun banyak tapi keberkahannya dicabut oleh Allah, maka yang banyak itu akan menjadi sia-sia di dalam kenyataannya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di lain ayat Allah berfirman, wa tazawwadu wa tazawwadu wa tazawwadu. Berbekallah kalian, bersanggulah kalian. Disuruh kita ini bersanggup, disuruh kita ini berbekal di dunia ini. Karena ujar Tuhan, khairaz zadi taqwa, sebaik-baik sangu kita itu, sebaik-baik bekal kita itu untuk akhirat adalah takwa. Karena dengan ketakwaan inilah seseorang ini akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan kelak di akhirat. Maka Tuhan nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan karena pangkat dan jabatannya seseorang itu mulia, bukan karena harta dan materi yang banyak seseorang itu disebut mulia, bukan karena ketampanan atau kecantikan seseorang itu disebut mulia. Akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kita. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini. Takwa itu adanya di hati. Takwa itu pancaran dari keimanan dan keyakinan seseorang akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang itu akan melakukan ketaatan, itu dasarnya adalah keimanan dan keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan orang berani bermaksiat kepada Tuhan, berani melanggar perintah larangan-larangan Tuhan, itu dikarenakan keimanan dan keyakinannya akan Tuhan itu menurun. Maka al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadarnya bisa naik, bisa turun. Tapi bukan pondasi imannya. Nah kita khawatir ini ketika seseorang mengerjakan ketaatan, maka kadar imannya itu naik. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka kadar imannya turun. Nah dikhawatirkan ini kalau turun, akhirnya hilang. Tidak ada lagi iman di hati. Maka syarat kita untuk meraih surganya Allah, syarat kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah iman. Sampai-sampai guru kita Barataan Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, di tengah-tengah pengajian beliau yang begitu banyak majelisnya, berapa tahun beliau mengabdikan diri beliau itu untuk memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Tujuannya hanya satu aja beliau. Apa tujuan sini?
ujar sidin sebagaimana pesan daripada mendiang guru-guruku, apapun yang engkau kerjakan, profesi apapun yang engkau lakukan, mau kamu bekerja sebagai seorang petani, sebagai seorang buruh, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai negeri sipil, atau sebagai seorang pendidik dan pengajar, niatnya satu aja, hendak mati bagi iman, hendak mati bagi iman. Ini yang paling penting lawan kita, karena iman inilah yang menyebabkan seseorang itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Kalau kada ada iman, seapa aja bisi kebaikan, maka itu tidak akan dipandang oleh Tuhan dan tidak akan diganjar oleh Tuhan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita berdoa, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan aku dengan iman, wa amitna bil iman, matikan aku dalam keadaan beriman. Hidupkan dalam keadaan beriman, matikan dalam keadaan beriman, wahsyurna, dan kumpulkan kami beserta ma'al mu'minin, beserta orang-orang beriman. Karena iman inilah yang menyebabkan seseorang, syarat seseorang untuk masuk surga itu adalah iman. Maka dengan keyakinan yang mantap di dalam hati, nah ketakwaan yang kokoh di dalam batin, nah inilah yang memotivasi orang lain, seseorang itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa yang mau sembahyang? Itu karena ada iman. Karena iman ini kadang kau dilihat, tetapi kuatnya iman itu dapat disaksikan dalam perilaku kehidupan. Nah ini bedanya. Ketika seseorang itu sembahyang, tapi sembahyangnya itu atas dasar mengerjakan atau menegakkan rukun Islam saja, maka sembahyangnya itu tidak akan berdampak positif setelah dia salat. Tuntung sembahyang, berdusta tetap aja, menipu tetap aja, berkhianat tetap aja, berzinah bisa terjadi tetap, minum khamar, mabuk-mabukan bisa terjadi tetap. Kenapa bisa demikian? Karena dia mendirikan sembahyang itu atas dasar, nah atas dasar syar'i saja, atas dasar keislaman saja. Dia hanya melakukan sebuah identitas keislaman. Nah kita khawatir ini, nah kalau tidak dimotivasi dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah, maka dampak positif dari ibadah sembahyang itu tidak akan terwujud. Maka Allah nyatakan dalam Quran, kan ada nyatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat mencegah kepribadian seseorang itu mengerjakan perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Kalau orangnya salatnya baik, dasarnya adalah keimanan dan keyakinan, lihat efeknya setelah dia melakukan salat itu, maka akan terjadi perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik-baik. Dia akan ditegah oleh Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu karena salatnya itu berdasarkan adalah iman dan keyakinan. Ada lagi yang terakhir, orang yang salat itu bukan hanya sebatas dorongan daripada kepercayaan, keyakinan akan perintah Tuhan, tapi dia merasakan di dalam salatnya itu bahwasanya dia melakukan salat ini atas karunia Tuhan. Nah ini praktiknya di sini dulu. Kalau kita dalam sembahyang kita merasakan bahwasanya apa yang kita lakukan di dalam salat, dari berdiri, bertakbir, baca doa iftitah, membaca Fatihah, membaca ayat-ayat, kemudian melakukan ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Kalau sudut pandang hatinya, perasaan batinnya dia menyaksikan akan kepemurahan Tuhan kepada dirinya, dia merasakan bahwasanya Tuhan yang menjadikan segala aktivitas kehidupan yang dia lakukan, termasuk dalam perbuatan ibadah salat ini. Dia memandang perbuatan Tuhan, ia melihat akan Tuhan yang menjadikan kebaikan ini kepada dirinya. Ini orang yang seperti ini di dalam melakukan ibadah salatnya,
Toh setelah dia melakukan salat, dia akan mendapatkan ketenangan batiniah, mendapatkan ketenangan rohaniah, dia mendapatkan ketenangan jasmaniah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia melihat akan kepemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Imbah tuntung sembahyang, ia tetap menyaksikan kepemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan yang menjadikan Tuhan yang menjadikan ibadah baginya, Tuhan yang menjadikan pekerjaan baginya, Tuhan yang menjadikan rezeki baginya, mencukupi rezeki baginya, mencukupi rezeki bagi keluarganya, Tuhan yang menjadikan kesehatan dalam kehidupannya, Tuhan yang menjadikan akal yang sehat dalam hidupnya, Tuhan yang menjadikan pemikiran EQ yang cerdas bagi dirinya. Semua dia memandang akan Tuhan. Ini kepemurahan Tuhan. Orang seperti inilah orang yang disebut bahagia, orang yang diberi surga oleh Tuhan di dalam dunia. Maka surga itu ada dua. Nah, ada surga ma'rifat, ada yang disebut surga yang dijanjikan oleh Tuhan kelak di akhirat untuk menjadi tempat balasan bagi amal-amal saleh yang dilakukan oleh hamba. Makanya di akhirat nanti kualitas manusia itu berbeda-beda berjumpa dengan Tuhan. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup sekali. Sekali aja bisa. Ada yang setiap hari, ada yang setiap saat. Maka tidak ada kenikmatan di dalam surga itu yang lebih nikmat terkecuali nazar liwajhil karim, memandang akan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu tempat kita memandang Tuhan. Bukan Tuhan ada di surga, ada. Kalau Tuhan ada di surga berarti Tuhan bertempat. Maka dalam kajian ilmu tauhid, Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, laisa kamitsli. Allah Ta'ala itu bersalahan, tidak serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan ciptaannya. Kalau surga itu diciptakan, maka mustahil Tuhan berhajat kepada tempat untuk berdiri dirinya. Akan tetapi bagi kita orang yang beriman, orang yang meyakini akan Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik segala-galanya, pencipta segala-galanya, maka tempat kemuliaan bagi kita untuk memandang Tuhan itu adalah surga. Jadi di surga itu kita melihat Tuhan itu paling nikmat sudah, paling nyaman sudah. Maka ngaran surga ini malaisa ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara bi qalbil basar. Surga ini, kenikmatan surga itu kada pernah dilihat oleh mata kita nih, nah kayak apa nak bagusnya, indahnya. Kada pernah didengar oleh telinga bagaimana suara baiknya, bagusnya suara-suara surga itu. Nah, kada pernah terlintas di dalam hati manusia, saku surga kayak ini ya, kira-kira surga kayak ini, kada. Inilah surga yang disediakan Tuhan di akhirat, yang kada kau dirupakan, yang kada kau dibayangkan. Itu surga saja yang dicipta oleh Tuhan. Bagaimana sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak akan bisa dikhayalkan. Maka Sayyidina Ali pernah berkata, ujar Sayyidina Ali, ma tasawwara fi balika wa ma takhayyala fi fikrika. Apa yang tergambar di dalam otakmu, apa yang terhayal di dalam perasaanmu, wallahu bi khilafi zalik, maka Allah Ta'ala lain daripada itu. Maka karena rindunya kita kepada Tuhan, maka di dalam sholat kita itulah disebut sholatnya mi'rajnya orang beriman. Jadi orang yang percaya dengan Tuhan, dia akan merasakan mi'raj kepada Tuhan itu ketika dia sholat, dia munajat, dia berdialog kepada Tuhan. Maka salat itu disebut as-salatu ad-doa. Sembahyang itu adalah permohonan hamba kepada Tuhan. Dia merasa bisa langsung bercengkrama dengan Tuhan itu di dalam sembahyang. Maka tidak ada kedudukan ibadah yang paling dicintai oleh Allah terkecuali sembahyang. Bagaimana? Coba kita renungkan pesan Nabi. Ujar Nabi, sembahyang itu apa? As-salatu ra'sul ibadah. Sembahyang itu adalah kepalanya ibadah. Kenapa yuk? Karena disinilah seseorang itu akan merasakan kenyamanan, ketenangan jiwa, ketenangan batin di dalam mengabdikan diri kepada Tuhan. Dia merasa dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan menyatakan, ana aqrabu min hablil warid. Nahnu aqrab. Kami lebih dekat
kepada kalian min hablil warid, dari urat leher kalian. Saking dekatnya Tuhan itu, jauh kada antara, dekat kada tepantuk. Kalau jauh antara berarti ada masa, ada jeda. Kalau dekat terpantuk, dekat tersentuh, berarti Tuhan bawadah. Inilah iktikad kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi karena saking rindunya, syauqnya, cintanya kita kepada Tuhan, maka di dalam sembahyang kita senantiasa merasakan dalam apa? Dalam kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kada lawas lagi ini asa. Nah, saatnya tiba pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting bagi kita, perbaikilah kualitas ibadah kita, yang mana di dalam ibadah itu disebut tadi sembahyang itu adalah kepalanya ibadah. Yang kedua, salat itu disebut miftahul jannah. Sembahyang itu disebut kuncinya surga. Sebanyak apapun kita punya amal, kalau kita tidak salat, tutup pintu surga, tidak akan terbuka. Mau sampean berzakat, bersedekah sehari 100 juta, nah, itu tetap tertutup pintu surga kalau tidak sholat. Kenapa? Karena sholat ini miftahul jannah, kuncinya surga. Kalau tidak sholat, sama kita tidak memiliki kunci surga. Bagaimana kita bisa masuk surga? Jadi ujar orang Banjar, mahaya si Anang ini, si Aloh ini anak masuk ke surga, sembahyang kada. Ini pentingnya. Kita bekerja silahkan, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Tuhan. Bekerja untuk apa? Untuk apa bekerja? Untuk mencari nafkah nang halal. Ini untuk apa nilainya? Ibadah. Ibadah ya di sisi Allah. Tapi kalau kada beres sembahyangnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bukakan pintu surga lawan orang ini. Yang ketiga, Nabi mengatakan as-salatu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Salat ini adalah awal pertama nantinya di akhirat nang Allah akan hisab. Amal perbuatan kita itu mau haji kita, zakat kita, puasa Ramadan kita, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya kita, mau hafal Quran, mau hafal hadis, mau hafal kitab-kitab, mau banyak sedekah, mau banyak amal sosial lainnya, itu kada dihitung oleh Tuhan dulu. Apa yang dihitung oleh Tuhan dulu? Nang dihisab Tuhan, as-salat, salat. Idza wujidat tamah, bila sembahyang kita itu didapati oleh Tuhan, tamam, arti tamam itu sempurna. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini sempurna ngarannya. Qubila sairu amalih, kata Nabi. Seluruh amal ibadah seseorang itu akan diterima oleh Tuhan. Idza wujida naqisa, bila didapati salat kita itu kurang, nakis, apalagi kada sembahyang sama sekali, ruddat sairu amali, seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup sudah bagi kita untuk mengutamakan salat, mengutamakan sembahyang. Kenapa yuk? Karena kunci semuaan ibadah itu di sembahyang ini. Jangan entengkan salat. Sesibuk apapun pekerjaan kita, tetap salat. Sesusah apapun keadaan kita, tetap sholat. Semiskin apapun kedudukan kita, tetap sholat. Jangan kada sembahyang. Kenapa? Karena Rasulullah kada akan kawaman syafaati orang yang kada sembahyang. Kenapa bisa demikian? Karena Rasulullah berpesan hendak wafat. Apa pesan Nabi? Ummati, ummati, ummati. Belum lagi wafat sidin berpesan, umatku, umatku, oh umatku barataan. As-salah, as-salah, as-salah. Jangan kada sembahyang lah. Jangan kada sembahyang lah. Jangan kada sembahyang lah. Karena ujar Nabi, aku kada akan bisa mensyafaati kalian kalau kalian kada sembahyang. Pentingnya kedudukan sembahyang ini sehingga kita akan tertolak masuk ke dalam surganya Allah kalau kada sembahyang. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada siang hari ini, dengan mau'izah hasanah, nah, menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, terutama untuk mengokohkan keimanan dan keyakinan kita dan memprioritaskan tentang kewajiban sembahyang ini dalam kehidupan kita. Amin.
Allahumma amin. Ini sudah masuk di bulan Sya'ban. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab yang sudah lewat, berkahi umur kami di bulan Sya'ban ini ya Allah, dan berkahi kami pula sampai umur kami ke bulan Ramadan. Ighfir lana dzunubana ya Allah, ampuni dosa kami pada taat. Dari sini aja, mudah-mudahan sedikit mau'izah hasanah nanti disampaikan. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu nang manfaat lawan kita pada taat dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf zahir batin dunia akhirat lawan pian barataan. Usikum manafsi bi taqwallah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Acara yang keempat, doa untuk pemimpin berdoa ini kami mintakan kembali kepada Yang Mulia Kiai Haji Rusdi kepada beliau kami persilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Allahumma astur ayubana wa ayuba mu'allimi anna wa la tuzhib barakatihim wa rumihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya aziz ya ghaffar ya sattar ya mujib as-sa'ilin. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Rabbal Khabir.